Kamu perempuan miskin yang tidak berpendidikan tinggi, aku tidak akan pernah menyukaimu sebagai menantuku. Di tengah kemewahan sebuah pernikahan, seorang wanita dengan latar belakang sederhana dihina oleh mertuanya di depan tamu undangan. Dianggap tidak layak untuk anaknya yang seorang polisi. Wanita itu merasakan penghinaan yang dalam. Namun, tak lama setelah itu, terungkap bahwa wanita tersebut ternyata datang dari keluarga pengusaha ayam terbesar di Jawa Barat, yang selama ini menyembunyikan identitasnya demi menjaga kedamaian keluarga. Bagaimana kisah hidupnya berubah setelah penghinaan itu? Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang wanita sederhana yang, di hadapan banyak orang, dihina di hari pernikahannya sendiri. Namun, tak lama setelah penghinaan itu, sebuah fakta mengejutkan terungkap yang mengubah segalanya. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan penuh emosi, mulai dari penghinaan yang memedihkan hati, hingga kejutan besar yang membuat semua orang terdiam. Tapi sebelum itu, gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Hari itu, Alia merasa seperti dunia miliknya. Di hadapannya, rangkaian bunga-bunga yang indah membentang di sepanjang jalan menuju altar, memberikan sentuhan magis pada momen yang begitu berarti. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang elegan, tampak begitu anggun dengan senyum bahagia menghiasi wajahnya. Seluruh mata tertuju padanya, para tamu undangan memujinya, dan tentu saja, suaminya, Rangga, seorang polisi muda yang tampan dan penuh pengabdian, menatapnya dengan penuh cinta. Alia tak pernah membayangkan bahwa hari pernikahannya, yang mestinya menjadi puncak kebahagiaan, akan berubah menjadi kenyataan yang pahit. Sebagai seorang wanita sederhana yang baru saja lulus dari SD, Alia menyadari bahwa status sosialnya seringkali dipandang sebelah mata. Namun, perasaan itu tak pernah menghalangi dia untuk mencintai Rangga. Di dalam hati, ia selalu meyakini bahwa cinta mereka bisa mengatasi segalanya. Pernikahan mereka merupakan kebahagiaan yang luar biasa, meski datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Rangga, yang berasal dari keluarga yang mapan dan dihormati, selalu memperlakukan Alia dengan penuh kasih sayang. Tak ada yang lebih ia inginkan selain bisa membahagiakan istrinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu sosok yang selalu memandang Alia dengan pandangan penuh hina. Ibu Sulastri, ibu dari Rangga, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya menikahi wanita yang dianggapnya tidak layak. Selesai acara pemberkatan, saat semuanya berkumpul untuk merayakan, Ibu Sulastri berdiri di depan banyak tamu undangan, matanya memandang Alia dengan tajam. Semua orang mulai merasakan ketegangan di udara. Ibu Sulastri yang dikenal keras dan tegas itu, tanpa rasa malu, mulai berbicara dengan nada yang sangat pedas. Kamu hanya seorang wanita lulusan SD. Apa yang bisa kamu ajarkan pada anakku yang seorang polisi? Kamu tidak pantas menjadi istrinya. Anak saya butuh pasangan yang lebih terhormat, yang bisa mendukung karirnya, bukan seseorang seperti kamu. Ujar Ibu Sulastri dengan suara keras, cukup untuk terdengar oleh seluruh tamu undangan. Alia merasakan seakan-akan bumi terbelah di bawah kakinya. Semua mata kini tertuju padanya. Sementara hati Alia hancur lebur mendengar kata-kata pedas yang dilemparkan oleh mertuanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan mertuanya, meskipun ia merasa ada perbedaan kelas sosial yang sangat jauh antara mereka. Namun, hari ini, segala usaha yang ia lakukan untuk diterima oleh keluarga suaminya terasa sia-sia. Rangga, yang berdiri di samping Alia, merasakan ketegangan yang melanda. Wajahnya memerah, bukan karena kemarahan, tapi karena rasa malu yang mendalam. Tidak pernah ia bayangkan bahwa pernikahan mereka yang seharusnya penuh kebahagiaan justru dihiasi dengan penghinaan yang begitu keras. Namun, ia tetap berusaha menjaga ketenangan, meskipun hatinya teriris. Rangga meraih tangan Alia dengan lembut, mencoba memberi dukungan tanpa kata-kata. Alia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak bisa memahami mengapa Ibu Sulastri begitu membenci dirinya. Selama ini, ia tidak pernah merasa kurang dalam memberi perhatian, dalam menjaga rumah tangga, dalam mencintai Rangga. Tapi, apa yang ada di pikirannya saat itu?
Apa yang membuat Ibu Sulastri begitu menyakiti hati Alia dengan kata-katanya yang begitu menusuk? Di tengah kebisuan yang menyelimuti ruangan itu, Alia merasa sebuah rasa sakit yang begitu dalam. Ia berusaha tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Ia tidak ingin membiarkan kebahagiaan ini ternodai oleh kebencian yang ditujukan padanya. Namun, meskipun berusaha tegar, di dalam hati Alia, rasa sakit itu terasa begitu besar. Kenapa harus dia yang dihina di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan hidupnya? Apa yang kurang darinya sebagai seorang istri? Mengapa dia tidak bisa diterima dengan lapang oleh mertuanya? Semua pertanyaan itu membanjiri pikiran Alia, namun tak ada jawaban yang mampu memberi ketenangan. Di luar dugaan, Rangga, suaminya, merasakan hal yang sama. Dia tahu betul betapa keras perjuangan Alia untuk diterima oleh keluarganya. Dan sekarang, melihat bagaimana ibunya memperlakukan istrinya, membuat Rangga merasa kecewa dan marah. Namun, dia tahu, meski begitu besar rasa ingin membela istrinya, mertuanya adalah sosok yang tak mudah untuk diajak bicara. Rangga tahu bahwa ia harus bijaksana. Setelah momen yang sangat menyakitkan itu, pesta pernikahan berlanjut, namun tak ada kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh Alia. Hati Alia kosong. Seolah segala kebahagiaan yang telah ia bangun dengan Rangga, hancur seketika. Rasa sakit itu menghantui langkahnya. Dan meskipun ia berusaha tersenyum di hadapan tamu-tamu, pikirannya jauh dari kebahagiaan. Ia merasa tidak diterima, tidak dihargai. Mungkin, inilah ujian terberat dalam hidupnya. Namun, tak ada yang tahu bahwa apa yang terjadi di hari itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah kehidupan Alia dan keluarganya selamanya. Kejutan-kejutan yang akan datang tidak hanya menguji kekuatan Alia, tetapi juga membuka mata semua orang yang selama ini meremehkannya. Titik balik yang tak terduga akan segera terungkap, dan Alia akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang wanita lulusan SD yang dianggap tidak layak. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak hanya tentang status atau gelar pendidikan. Ini adalah tentang hati, usaha, dan tekad untuk bertahan, menghadapi segala cobaan dengan kepala tegak. Setelah pernikahan yang penuh dengan kesedihan yang tersembunyi di balik senyum palsu, Alia kembali ke rumah baru mereka bersama Rangga, penuh dengan keraguan dan kecemasan. Hari-hari pertama pernikahan mereka berlalu dengan ketegangan yang tak terucapkan. Alia mencoba untuk melupakan hinaan mertuanya, berusaha sekuat tenaga untuk membangun kehidupan baru bersama Rangga. Meski ia tahu bahwa dia harus lebih kuat dari sebelumnya, kenyataannya tak semudah itu. Hatinya tetap terasa berat, dan ia terus dihantui perasaan tidak diterima. Rangga, yang semula selalu membahagiakan Alia dengan perhatian dan kasih sayang, mulai merasakan perubahan dalam sikap istrinya. Alia menjadi lebih pendiam, tidak seceria dulu. Mungkin ia terlalu mengkhawatirkan penilaian orang lain terhadapnya, terutama mertuanya. Namun Rangga tak ingin Alia terus tenggelam dalam rasa sakit itu. Dia tahu bahwa wanita yang kini menjadi istrinya adalah sosok yang luar biasa. Namun, ada sesuatu yang membuat Rangga bingung. Kenapa Alia terlihat begitu terbebani oleh masa lalunya? Dan lebih lagi, mengapa ia terlalu keras pada dirinya sendiri? Suatu hari, Rangga memutuskan untuk mengajak Alia keluar kota, berharap perjalanan itu bisa menyegarkan pikiran mereka. Tanpa mengatakan apa-apa, Alia mengikutinya. Mereka berjalan di taman kota yang sepi, jauh dari keramaian, hanya ditemani angin sore yang lembut. Ketika mereka duduk di bangku taman, Rangga mulai berbicara dengan lembut. "Alia, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tahu kamu merasa direndahkan oleh ibu, dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Alia menatap suaminya dengan mata yang penuh emosi. "Aku tidak tahu kenapa ini semua terjadi. Aku selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kita, untuk keluarga ini, tapi aku merasa aku tidak pernah cukup. Setiap kali aku mencoba, selalu ada yang mengingatkan bahwa aku bukan siapa-siapa." Rangga meraih tangan Alia, menggenggamnya dengan lembut. "Tidak ada yang salah dengan kamu. Kamu adalah orang yang luar biasa, lebih dari sekadar gelar pendidikan atau status sosial. Aku mencintaimu karena siapa dirimu,
bukan apa yang kamu miliki atau tidak miliki. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan siapa kamu. Meskipun kata-kata Rangga menenangkan hati Alia, ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Alia tahu bahwa ia harus lebih dari sekadar istri Rangga yang sederhana. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum sepenuhnya ia kenali. Ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih dari yang orang lihat. Namun, segalanya berubah dalam sekejap. Tepat ketika seorang teman lama dari keluarga Alia datang untuk mengunjungi mereka. Nama temannya adalah Putri, seorang wanita yang sudah lama tidak dijumpai oleh Alia. Putri adalah teman lama dari kampung halaman Alia, yang juga mengetahui sebagian besar latar belakang keluarga Alia. Namun, sejak pernikahannya dengan Rangga, Alia berusaha untuk menjaga jarak dari orang-orang yang tahu terlalu banyak tentang keluarganya. Hari itu, Putri datang dengan membawa berita yang tak terduga. Alia, ada yang perlu kamu ketahui. Keluargamu, keluarga besar kamu, ternyata mereka adalah pemilik salah satu perusahaan ayam terbesar di Jawa Barat. Aku tahu ini akan mengejutkanmu, tapi kabar ini harus segera kamu dengar, ujar Putri dengan suara yang bergetar. Alia terdiam sejenak. Dia merasa seperti disambar petir di siang hari. Apa? Keluargaku? Tanya Alia dengan suara pelan, tidak percaya. Putri mengangguk. Ya, mereka punya bisnis ayam yang sangat besar. Semua orang di sini tahu tentang itu. Tapi keluarga kamu selalu menyembunyikan itu darimu. Mereka tidak ingin kamu tahu banyak tentang bisnis ini. Mereka ingin kamu menjalani hidupmu seperti orang biasa. Alia terkejut. Hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Selama ini, ia hanya tahu bahwa keluarganya hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia bisnis besar. Ia tidak pernah tahu bahwa keluarganya memiliki kekayaan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, Alia merasa rendah diri, berjuang untuk diterima dalam keluarga Rangga, padahal ia berasal dari keluarga yang jauh lebih kaya dari yang pernah ia bayangkan. Putri menjelaskan lebih lanjut. Alia, keluargamu punya perusahaan besar, dan kamu adalah bagian dari mereka. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi kamu datang dari keluarga pengusaha besar yang telah membangun empire di industri ayam ini. Tidak ada yang bisa merendahkanmu lagi. Mereka yang selama ini memandang rendah kamu, mereka yang tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Alia mulai mencerna apa yang dikatakan oleh Putri. Semua yang selama ini ia anggap sebagai beban, sebagai kekurangan dalam hidupnya, ternyata adalah hal yang membuatnya berbeda dari orang lain. Alia adalah bagian dari sesuatu yang besar. Meskipun selama ini ia merasa tersembunyi di balik bayang-bayang keluarganya, kenyataannya adalah ia adalah sosok yang sangat berharga. Kabar ini, meskipun mengejutkan, memberi Alia rasa percaya diri yang luar biasa. Akhirnya, ia mulai memahami bahwa latar belakangnya, yang selama ini dipandang sebelah mata, adalah bagian dari dirinya yang tidak perlu disembunyikan. Dia bukan lagi seorang wanita yang hanya diakui sebagai istri Rangga, atau hanya seorang wanita yang tidak memiliki gelar pendidikan tinggi. Alia adalah seseorang yang memiliki potensi besar, dan kini saatnya baginya untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, meski dengan pengetahuan baru ini, Alia merasa bingung tentang bagaimana menyampaikan kebenaran ini kepada Rangga, yang mungkin akan merasa tercengang mengetahui kenyataan ini. Meskipun Rangga selalu mendukungnya, Alia merasa ada rasa takut yang mendalam. Bagaimana jika kabar ini membuat Rangga merasa tertekan? Atau bahkan merasa bahwa pernikahan mereka tidak lagi seimbang? Pikiran-pikiran ini terus menghantui Alia, namun dia tahu bahwa satu hal yang pasti, hidupnya kini telah berubah. Tidak hanya dirinya yang berubah, tetapi semua orang yang selama ini merendahkannya juga akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Alia memutuskan untuk menghadapinya dengan kepala tegak, meskipun perjalanan ke depan tidak akan mudah. Kini, Alia siap untuk mengungkapkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi, dan dengan itu, ia akan membuktikan kepada dunia siapa dirinya yang sebenarnya. Hari-hari setelah kebenaran tentang keluarga Alia terungkap, kehidupan mereka tidak lagi sama. Meskipun Rangga sangat mendukungnya, Alia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda.
Dunia yang selama ini ia kenal sebagai wanita sederhana dan dunia baru yang kini terbuka luas di hadapannya sebagai bagian dari keluarga pengusaha terbesar di Jawa Barat. Meskipun begitu, di dalam hati, Alia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri polisi dengan latar belakang pendidikan yang dianggap rendah. Alia merasa, ini saat yang tepat untuk membuktikan bahwa status sosial dan pendidikan tidak menentukan siapa dirinya. Alia pun mulai menata hidupnya dengan penuh tekad. Ia tidak ingin terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang keluarganya. Meskipun keluarganya kaya, Alia memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana dan merendah. Ia ingin menemukan jati dirinya tanpa harus bergantung pada kemewahan yang dimiliki keluarganya. Namun, keputusannya untuk menjalani kehidupan yang berbeda ini bukanlah hal yang mudah. Dia harus berjuang untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup yang baru tanpa terperangkap dalam kenyamanan yang ditawarkan oleh kekayaan keluarganya. Pagi itu, Alia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi segala halangan yang ada di depannya. Ia telah memutuskan bahwa waktunya untuk berubah telah tiba. Dengan tekad yang kuat, Alia mulai mempelajari bisnis ayam keluarganya. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang bisnis besar seperti itu, Alia merasa bahwa ia harus menguasainya. Tidak hanya untuk membuktikan kepada dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada semua orang yang meragukannya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan, tetapi ia siap melangkah maju. 1 minggu setelah keputusannya, Alia mulai menemui beberapa orang yang bekerja di perusahaan keluarga. Ia berusaha mendalami seluk-beluk bisnis ini, mulai dari manajemen hingga pemasaran produk. Alia tahu bahwa keluarganya telah membangun perusahaan ini dengan tangan mereka sendiri, dan ia ingin belajar dari mereka. Namun, meskipun ia bertemu dengan banyak orang yang ramah dan terbuka untuk membantunya, Alia merasa tidak mudah untuk diterima. Banyak orang yang melihatnya dengan pandangan sinis, seolah mereka meragukan kemampuannya untuk menjalankan bisnis besar ini hanya karena ia adalah seorang wanita yang sebelumnya hanya dikenal sebagai istri seorang polisi. Namun, Alia tidak pernah mundur. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak, membaca buku-buku tentang dunia bisnis, dan mengikuti berbagai pelatihan yang bisa membantunya memahami bagaimana cara mengelola sebuah perusahaan besar. Dengan setiap langkah yang diambil, ia merasa semakin kuat dan semakin percaya diri. Alia tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras dari siapapun untuk bisa membuktikan bahwa ia mampu. Ia tidak bisa hanya mengandalkan nama keluarganya. Alia ingin dunia tahu bahwa ia memiliki kemampuan dan tekad yang luar biasa, jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di tengah perjuangannya, Rangga selalu mendukungnya. Rangga melihat perubahan besar dalam diri Alia. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rendah diri, tetapi berubah menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Rangga merasa sangat bangga, meskipun pada awalnya ia merasa khawatir dengan perubahan ini. Ia khawatir Alia akan terlalu terfokus pada bisnis dan melupakan keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat bahwa Alia tidak hanya berusaha membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Alia ingin meraih sesuatu yang lebih, dan Rangga pun semakin menghargai istrinya. Alia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat bisnis ayam keluarganya. Setelah bertahun-tahun menghindar, hari itu ia siap untuk menghadapinya. Saat ia memasuki gedung yang megah itu, perasaan gugup muncul kembali. Semua orang di sekitar sana mengenalnya sebagai anak pengusaha besar, tetapi tidak banyak yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Alia berjalan dengan langkah mantap menuju ruang rapat yang terletak di lantai atas. Ketika pintu ruang rapat terbuka, ia disambut oleh beberapa orang penting yang telah lama bekerja untuk keluarganya. Mereka terkejut melihat Alia datang. Namun, Alia tidak ragu sedikit pun. Ia melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Saya Alia, dan saya ingin memimpin perusahaan ini. Saya tahu saya bukan ahli dalam bisnis ini, tetapi saya siap belajar dan bekerja keras. Saya ingin membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar seorang istri yang datang dari keluarga besar. Saya punya tekad untuk membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi, ujar Alia dengan suara tegas dan penuh keyakinan.
Beberapa orang di ruangan itu terdiam, tampak bingung dengan pernyataan Alia. Mereka tidak pernah mengira bahwa Alia akan berbicara seperti itu. Namun, ada satu hal yang mereka semua rasakan. Alia memang serius. Ia tidak hanya berbicara, tetapi menunjukkan keseriusannya melalui tindakan. Pada minggu-minggu berikutnya, Alia mulai mengambil peran lebih besar dalam pertemuan bisnis. Ia berinteraksi dengan para manajer dan direktur, bertanya tentang segala hal, dan mulai membuat keputusan-keputusan penting yang memengaruhi jalannya perusahaan. Terkadang, ia merasa kesulitan, terutama saat menghadapi tekanan dari orang-orang yang masih meragukan kemampuannya. Namun, Alia tidak menyerah. Ia terus berjuang, berusaha untuk membuktikan bahwa ia mampu mengelola bisnis ini dengan baik. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja keras, Alia berhasil mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan. Ia merancang strategi pemasaran baru yang meningkatkan penjualan produk ayam secara signifikan. Keberhasilan ini membuat para manajer dan pemegang saham perusahaan terkejut. Mereka mulai melihat Alia dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menghargai usahanya, dan lebih dari itu, mereka mulai mempercayainya. Alia merasa lega. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dia hadapi, dan perjalanan ini masih panjang. Tetapi ia tidak lagi merasa terjebak atau tidak cukup baik. Ia merasa bahwa akhirnya ia telah menemukan tempatnya. Ia tidak hanya istri dari Rangga, tetapi seorang wanita yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia adalah Alia, seorang wanita yang berani mengejar impian dan membuktikan kepada dunia bahwa latar belakang bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Dengan tekad yang bulat, Alia siap untuk melanjutkan perjalanannya dan membuktikan bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang lain bayangkan. Setelah beberapa bulan penuh tantangan, Alia mulai merasakan ada perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa semakin nyaman dengan peran barunya dalam dunia bisnis keluarganya. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan di bidang pekerjaan, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya, hubungan dengan Rangga. Suaminya yang dulu begitu mendukung kini terlihat semakin jarang ada di rumah. Kesibukan Alia dalam mengelola perusahaan, meskipun memberikan kebanggaan pribadi, perlahan mulai menciptakan jarak di antara mereka. Pada awalnya, Alia merasa bahwa pernikahannya dengan Rangga akan menjadi sumber dukungan yang tak tergoyahkan. Namun sekarang ia mulai merasa seolah-olah dunia mereka berada di jalur yang berbeda. Rangga yang dulu selalu ada untuknya kini lebih sering bekerja larut malam, bahkan akhir pekan sekalipun. Alia merasa, meskipun mereka berbagi rumah yang sama, mereka mulai kehilangan ikatan emosional yang dulu mengikat mereka. Sementara itu, Rangga mulai merasakan kecemasan yang semakin mendalam. Ia sangat bangga dengan perubahan yang terjadi pada Alia. Wanita yang dulunya merasa terpuruk kini menunjukkan kekuatan luar biasa dalam mengelola bisnis besar. Namun, ada rasa khawatir yang tumbuh dalam dirinya. Ia merasa, meskipun kebanggaan itu ada, ia perlahan mulai kehilangan sosok istri yang dulu ia kenal. Alia yang dulu selalu memiliki waktu untuknya, kini terfokus pada pekerjaan dan tanggung jawabnya yang semakin besar. Rangga tidak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali mereka berbicara santai atau menikmati waktu bersama tanpa gangguan pekerjaan. Satu malam, setelah makan malam yang sepi, Rangga memutuskan untuk berbicara dengan Alia. Ia merasa sangat cemas dan tak bisa lagi membiarkan jarak ini tumbuh lebih jauh. Mereka duduk di ruang tamu, di depan api unggun yang mulai meredup. Suasana malam itu terasa sangat tenang, namun hati mereka berdua sedang bergemuruh. "Alia, aku ingin bicara," kata Rangga dengan suara yang agak berat. Alia menatap suaminya, merasakan ketegangan yang mengalir di udara. "Tentu, ada apa?" Aku merasa kita mulai kehilangan arah. Aku melihatmu berubah, dan aku sangat bangga dengan apa yang kamu capai. Tapi, aku merasa kita mulai terpisah. Alia, aku tidak tahu lagi kapan kita terakhir kali duduk bersama hanya untuk berbicara tentang hidup kita. Kau terlalu sibuk, dan aku merasa seperti aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Alia terdiam sejenak. Kata-kata itu menghantam hatinya. Ia tahu bahwa Rangga benar. Ia merasa terlalu terfokus pada pekerjaannya,
mencoba membuktikan sesuatu yang bahkan mungkin tidak perlu dibuktikan. Tetapi di sisi lain, ia merasa seperti sedang berlari mengejar sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermakna. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, bukan hanya sebagai istri seorang polisi, tetapi sebagai seorang wanita yang berhasil dalam dunia bisnis. Rangga, aku tahu. Aku terlalu sibuk. Aku terlalu tenggelam dalam pekerjaan ini karena aku ingin membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Aku tidak ingin hanya dikenang sebagai istri polisi yang tidak punya apa-apa. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin orang-orang melihat aku sebagai seseorang yang berdaya dan memiliki pengaruh. Tapi, aku tidak pernah bermaksud mengabaikanmu, kata Alia dengan suara lembut, namun penuh penyesalan. Rangga mendengarkan dengan seksama, merasakan kerinduan yang terpendam dalam hati Alia. Aku tahu kamu kuat, Alia. Aku tahu kamu ingin membuktikan banyak hal, dan aku sangat bangga padamu. Tapi aku juga ingin kita menjalani hidup ini bersama. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak ingin kehilanganmu hanya karena kesibukan kita masing-masing. Alia menundukkan kepala, merasa sangat bersalah. Ia tidak pernah menyadari betapa jauh ia telah terpisah dari Rangga. Dalam upayanya untuk membuktikan dirinya, ia malah kehilangan fokus pada hubungan yang paling penting dalam hidupnya. Ia terlalu sibuk membangun dunia baru untuk dirinya sendiri, tetapi lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terletak pada kesuksesan materi atau pencapaian profesional. Itu juga tentang menjalani hidup bersama orang yang kita cintai, saling mendukung dalam suka dan duka. Aku minta maaf, Rangga. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Aku terlalu terfokus pada diriku sendiri dan apa yang ingin aku capai, sampai aku lupa betapa pentingnya kita sebagai pasangan. Aku tidak ingin kita terpisah. Aku ingin kita tetap bersama, meskipun aku terus berjuang untuk diriku sendiri, kata Alia dengan suara yang bergetar. Rangga tersenyum, meskipun ada rasa kelegaan dan sedikit kesedihan di matanya. Kita akan melewati ini bersama, Alia. Aku tahu kita bisa. Kita hanya perlu menemukan keseimbangan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kita butuhkan bersama. Alia mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan berusaha, Rangga. Aku akan belajar untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan pernikahan kita. Kamu adalah yang paling penting bagiku, dan aku tidak akan membiarkan apapun merusak hubungan kita. Malam itu, setelah percakapan yang sangat emosional dan penuh pengertian, Alia dan Rangga merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, selama mereka tetap saling mendukung, mereka bisa melewati semua rintangan yang ada. Alia tidak perlu membuktikan dirinya kepada orang lain dengan mengorbankan hubungan yang ia cintai. Dia sudah cukup, dan Rangga sudah cukup. Namun, meskipun hubungan mereka semakin kuat, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada banyak hal yang masih harus diselesaikan, terutama dalam hal membangun keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Tetapi yang pasti, mereka berdua siap untuk menghadapi apapun yang datang, bersama-sama. Karena mereka tahu bahwa sejauh mana mereka maju dalam kehidupan ini, yang terpenting adalah mereka memiliki satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alia dan Rangga semakin menguat. Meskipun mereka terus berusaha menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, ada satu masalah yang mulai mengganggu ketenangan mereka. Ketegangan dengan Ibu Sulastri, ibu dari Rangga. Meskipun Alia sudah membuktikan kemampuannya di dunia bisnis, Ibu Sulastri tampaknya belum bisa menerima kenyataan bahwa menantunya kini memiliki peran yang begitu penting dalam perusahaan keluarganya. Sikap Ibu Sulastri yang terus-menerus merendahkan Alia membuat hubungan mereka semakin renggang. Ibu Sulastri merasa bahwa Alia telah melampaui batas dan merusak tradisi keluarga. Ia merasa bahwa anaknya, Rangga, seharusnya memiliki pasangan yang lebih sesuai dengan status sosial mereka, bukan seorang wanita yang dianggap terlalu ambisius dan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Meskipun Rangga sudah berusaha menjelaskan kepada ibunya bahwa ia mencintai Alia dan bahwa mereka saling mendukung, Ibu Sulastri tetap bersikukuh dengan pandangannya. Pada suatu hari, Alia menerima undangan dari Ibu Sulastri untuk makan malam di rumahnya.
Rangga sudah mengingatkan Alia bahwa ibunya mungkin akan mencoba menguji kesabaran mereka lagi. Tetapi Alia merasa sudah waktunya untuk menunjukkan kepada Ibu Sulastri bahwa dirinya tidak akan mudah digoyahkan. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri yang dianggap tidak layak. Ia ingin ibu mertuanya tahu bahwa ia bisa menjadi bagian penting dari keluarga, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi Rangga. Malam itu, Alia memutuskan untuk datang ke rumah Ibu Sulastri dengan hati yang penuh keyakinan. Rangga mendampinginya, tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan menjadi momen yang sangat menegangkan. Setelah beberapa menit berbicara tentang hal-hal kecil, suasana di meja makan semakin tegang. Ibu Sulastri, yang sejak awal sudah menatap Alia dengan pandangan dingin, akhirnya membuka pembicaraan. Rangga, aku rasa kamu terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan. Alia mungkin memiliki segalanya dalam hal bisnis, tetapi itu tidak menjamin dia bisa menjadi istri yang baik untukmu. Aku khawatir dia terlalu terfokus pada pekerjaan dan akan meninggalkanmu suatu saat nanti, kata Ibu Sulastri, suaranya penuh dengan kecurigaan. Alia menahan napas, mencoba untuk tetap tenang. Ibu, saya menghargai perhatian ibu terhadap pernikahan kami. Namun, saya ingin ibu tahu bahwa saya sangat mencintai Rangga. Bisnis yang saya jalani saat ini adalah untuk masa depan kami bersama. Saya ingin kami berdua memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk Rangga. Ibu Sulastri tidak menerima begitu saja penjelasan Alia. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku rasa kamu tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Seharusnya kamu lebih banyak mengurus rumah, bukan hanya bisnis. Rangga membutuhkan istri yang lebih perhatian, yang tidak terjebak dalam ambisi, ujar Ibu Sulastri dengan nada menyindir. Rangga yang sudah mulai tidak sabar dengan sikap ibunya, menatap Alia dan kemudian berusaha untuk membela istrinya. Ibu, Alia sudah melakukan banyak hal untuk keluarga ini. Dia bukan hanya istri yang bekerja, tetapi dia juga peduli dengan kita. Dia mencintai aku, dan itu yang paling penting. Namun, Ibu Sulastri tampaknya tidak bisa menerima alasan tersebut. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin tajam. Rangga, aku ingin kamu pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin hidup dengan wanita yang hanya mementingkan dirinya sendiri? Aku tidak yakin Alia bisa menjadi istri yang baik untukmu. Dia terlalu fokus pada kesuksesan pribadinya dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai istri. Alia merasakan darahnya mendidih. Perasaan terluka yang telah ia pendam selama ini mulai meledak. Ia tahu bahwa hari ini adalah momen penting, bukan hanya untuk membela dirinya, tetapi juga untuk menunjukkan kepada Ibu Sulastri bahwa ia tidak akan menerima perlakuan semena-mena lagi. Dengar, Ibu, kata Alia dengan tegas. Saya mengerti bahwa Ibu ingin yang terbaik untuk Rangga. Tapi saya juga ingin yang terbaik untuk kami berdua. Saya tidak pernah berniat untuk menggantikan peran seorang istri, tetapi saya ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama Rangga. Saya ingin menjadi pasangan yang setara, bukan hanya seorang istri yang hanya ada di rumah. Saya berusaha untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik, bukan karena saya ingin mengejar ambisi pribadi, tetapi karena saya mencintai Rangga dan ingin membuat hidup kami lebih baik. Suasana di meja makan semakin tegang. Ibu Sulastri terdiam sejenak. Tampaknya terkejut dengan pernyataan Alia. Rangga, yang awalnya cemas, kini merasakan lega. Ia tahu bahwa Alia benar-benar telah berubah. Wanita yang dulunya hanya mengikuti kehendak orang lain kini berani berbicara dengan penuh keyakinan. Ia bangga dengan perubahan itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan dengan ibunya akan semakin sulit. Setelah beberapa saat hening, Ibu Sulastri menatap Alia dengan pandangan yang lebih lembut, meskipun tetap ada kekecewaan di matanya. Aku tidak tahu apakah kamu akan mampu, Alia. Tetapi aku berharap kamu bisa menjaga anakku. Jangan hanya mengejar impianmu dan melupakan siapa yang ada di sampingmu. Alia menatap Ibu Sulastri dengan penuh pengertian, meskipun hatinya tetap terluka. Saya akan selalu berusaha, Ibu. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Rangga dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita berdua. Malam itu, meskipun ada ketegangan yang tersisa,
Alia merasa bahwa ia telah memenangkan pertarungan batin yang sangat penting. Ia tidak hanya membela dirinya sendiri, tetapi juga menunjukkan kepada Ibu Sulastri bahwa ia mampu menjadi bagian yang berharga dalam keluarga ini, bukan hanya sebagai istri Rangga, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki kemampuan luar biasa. Konflik dengan Ibu Sulastri mungkin belum selesai, tetapi Alia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia tidak hanya harus membuktikan dirinya kepada mertuanya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Alia siap menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa sejauh mana ia bisa melangkah, semuanya bergantung pada seberapa besar ia bisa tetap tegar, bahkan ketika dunia sekitarnya mulai menggoyahkan kepercayaannya. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, hubungan antara Alia dan Ibu Sulastri tidak serta-merta menjadi lebih baik. Meski Alia sudah mengungkapkan perasaannya dengan tegas, Ibu Sulastri masih menyimpan ketidaksetujuan terhadap cara hidup Alia. Namun, Alia tidak membiarkan hal tersebut mengganggu langkahnya. Ia tetap fokus pada tujuannya untuk membangun bisnis keluarga dan, yang terpenting, mempertahankan pernikahannya dengan Rangga. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun suasana antara Alia dan Ibu Sulastri masih tegang, Rangga semakin merasa bangga dengan kemajuan yang dicapai oleh istrinya. Alia, yang dulu merasa rendah diri dan terintimidasi oleh keluarga suaminya, kini berdiri tegak dengan kepala yang lebih tinggi. Keberhasilannya dalam mengelola perusahaan ayam keluarganya tidak hanya memberikan kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Rangga. Di sisi lain, Rangga pun mulai menyadari betapa kuatnya perasaan cinta yang ia miliki terhadap Alia. Ia merasa bahwa apa yang mereka miliki kini jauh lebih solid daripada sebelumnya, meskipun tantangan yang mereka hadapi lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Namun, perjalanan mereka masih belum berakhir. Sebuah kejutan besar datang di pagi hari yang cerah, ketika Alia menerima kabar dari keluarga besar bisnis ayam mereka. Bisnis tersebut mengalami perkembangan yang pesat, dan mereka telah berhasil mendapatkan kontrak besar yang akan memperluas pasar mereka ke seluruh wilayah Jawa. Ini adalah kesempatan besar yang dapat membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi lagi. Namun, kabar ini juga membawa tantangan baru. Alia harus segera membuat keputusan penting mengenai langkah strategis yang akan diambil. Meskipun ini adalah peluang emas, Alia tahu bahwa ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Alia mengundang Rangga untuk berbicara di rumah mereka. Saat Rangga masuk ruang tamu, Alia sudah duduk di sana dengan wajah serius, namun tetap tenang. Rangga menyadari bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dianggap remeh. "Ada apa, Alia?" tanya Rangga dengan suara lembut. Alia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Rangga, kita baru saja mendapat kesempatan besar untuk mengembangkan bisnis ayam ini. Tapi ada banyak keputusan penting yang harus dibuat, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin kamu mendukungku, tapi aku juga ingin kamu tahu betapa pentingnya keputusan ini untuk masa depan kita." Rangga duduk di samping Alia, menggenggam tangannya dengan penuh perhatian. "Alia, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu kamu bisa menghadapi ini, dan aku akan selalu mendukungmu. Apa yang kita buat bersama ini, bukan hanya bisnis, tapi juga masa depan kita. Aku tahu kamu tidak akan pernah membuat keputusan yang salah. Kita akan menghadapinya bersama." Mendengar kata-kata Rangga, Alia merasa terharu. Ia tahu bahwa suaminya tidak hanya mendukungnya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakannya. Ini adalah saat yang tepat bagi mereka berdua untuk menghadapinya bersama, tanpa rasa takut atau ragu. Alia kemudian mengambil keputusan besar yang akan membawa perubahan signifikan dalam bisnis keluarganya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani dan melibatkan lebih banyak pihak dalam pengembangan perusahaan. Tidak hanya dengan memperluas pasar, tetapi juga dengan merancang strategi pemasaran yang lebih agresif, serta mencari mitra baru yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan perusahaan. Keputusan ini bukan hanya membawa dampak besar dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Saat keputusan besar itu diumumkan, Alia merasa bangga dan puas dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah membuat langkah yang benar, dan kini ia bisa menatap masa depan dengan percaya diri. Namun, meskipun kesuksesan di dunia bisnis datang begitu cepat,
tantangan dalam hubungan pribadi tidak begitu saja hilang. Alia dan Rangga mulai menyadari bahwa mereka masih harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan mereka. Meski mereka telah membuat kemajuan yang luar biasa, keduanya tahu bahwa untuk mempertahankan kebahagiaan mereka harus meluangkan waktu satu sama lain. Mereka memutuskan untuk pergi berlibur ke tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan dan bisnis. Liburan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyegarkan kembali hubungan mereka yang sempat teruji. Di sebuah villa kecil di tepi pantai, mereka menghabiskan waktu bersama, jauh dari keramaian. Saat malam tiba, mereka berjalan di sepanjang pantai, tangan mereka saling bergandengan. Laut yang tenang di malam hari menjadi latar belakang sempurna untuk percakapan mereka. Rangga memandang Alia dengan penuh cinta. "Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Alia menatap suaminya, merasakan kehangatan yang luar biasa. "Aku juga mencintaimu, Rangga. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapinya tanpa kamu. Semua yang kita raih, aku ingin itu menjadi milik kita berdua. Bukan hanya untuk aku atau untukmu, tapi untuk kita." Mereka berdua merasa seperti kembali ke awal pernikahan mereka, ketika semuanya masih terasa sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang apa yang ingin mereka capai bersama, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam semua aspek kehidupan. Alia dan Rangga menyadari bahwa hidup mereka tidak hanya tentang pencapaian materi atau kesuksesan dalam bisnis, tetapi juga tentang cinta, komitmen, dan kerjasama. Setelah beberapa hari berlibur, Alia dan Rangga kembali ke kehidupan mereka dengan semangat baru. Keputusan yang telah Alia ambil dalam bisnis keluarga mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Perusahaan ayam yang dikelola Alia kini berkembang pesat, dan mereka mulai menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan besar. Meskipun tantangan baru muncul, Alia merasa siap untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa selama Rangga ada di sampingnya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk meraih kebahagiaan. Puncak dari perjalanan mereka datang ketika Alia, yang selama ini dianggap tidak mampu oleh sebagian orang, akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima. Pada suatu acara penghargaan, Alia dianugerahi sebagai salah satu pengusaha wanita terbaik di Jawa Barat. Saat menerima penghargaan itu, Alia menatap Rangga dengan senyuman yang penuh arti. "Ini bukan hanya untuk aku, ini untuk kita," katanya. Rangga berdiri di sampingnya, dengan mata yang penuh kebanggaan. "Kita sudah melewati banyak hal, dan ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama." Alia menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi merasa kecil atau terintimidasi oleh apapun. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari apapun yang ia bayangkan sebelumnya. Dan yang lebih penting, ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Rangga, dalam cinta, kesuksesan, dan kebersamaan.